lagi bersama saya Ari Putradi dalam program Merenungkan Firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh indah hidup orang-orang yang mengenal Tuhan, mengenal juru selamat, percaya kepada Allah. Sungguh luar biasa sukacita yang kita bisa rasakan. Sungguh luar biasa kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Salah satunya adalah napas kehidupan kita pada hari ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan kita di muka bumi ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, apapun kondisi kita, apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita, bahkan apapun yang kita kerjakan hari ini, walaupun itu melelahkan, tetapi percayalah bahwa Tuhan mampu memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan tahu apa yang harus diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, janganlah kita mengerjakan sesuatu hal yang menentang kehendak Tuhan, sesuatu hal yang Tuhan benci. Jangan sampai hal itu terjadi dan hal itu kita lakukan. Tetapi marilah kita melakukan sesuatu yang Tuhan senang, melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan, melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, dan terlebih-lebih memuji dan memuliakan Tuhan setiap hari. Taat perintah Tuhan ataupun kehendak Tuhan banyak sekali dicatatkan di dalam satu firman yang luar biasa yang tertulis bagi kita dan bisa kita nikmati sepanjang zaman, yaitu Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan satu-satunya yang luar biasa, yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita pelajari, untuk kita pahami. Oleh sebab itulah, marilah kita menyediakan waktu kita, memberikan kita sesuatu hal yang sangat bermanfaat, terlebih-lebih pengetahuan akan kerohanian kita. Banyak sekali kita bisa melihat pertumbuhan iman kita berdasarkan Alkitab, berdasarkan kualitasnya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin banyak sekali orang Kristen sekarang ini tidak sempat memberikan waktunya untuk membaca firman Tuhan. Mungkin banyak orang Kristen yang tidak punya waktu untuk mendengar firman Tuhan, bahkan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Alkitab melalui para pengkhotbah, para penginjil, bahkan para gembala. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pendengaran firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya bahwa iman kita semakin hari semakin akan bertumbuh dan memberikan suatu pengharapan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, Roma pasal 10 ayat yang ke-17 memberikan peringatan bagi kita bahwa iman kita timbul dari pemberitaan Injil atau pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itulah pentingnya kita untuk belajar firman Tuhan. Oleh sebab itulah pentingnya kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Wow, betapa sehatnya begitu kerohanian kita kalau kita bisa mendengar firman Tuhan setiap hari, kita bisa membaca firman Tuhan setiap hari. Terlebih-lebih Tuhan sangat senang sekali kalau kita bisa mengaplikasikannya. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu saudara-saudariku. Tetapi tidak semua orang Kristen bisa melakukan hal demikian. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan sekarang ini, tentu itulah yang akan kita tuai di suatu saat nanti. Oleh sebab itulah Bapak Ibu saudara-saudariku, marilah kita mengerjakan sesuatu hal yang bermanfaat supaya kita mendapat upah, supaya kita mendapat bagian yang dapat kita terima, supaya Tuhan memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa pekerjaan kita. Tentu
jikalau kita mengerjakan sesuatu, jikalau kita melakukan sesuatu, ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tidak pernah orang yang tidur-tiduran, tidak pernah orang yang tidak bekerja itu bisa menikmati hasil yang luar biasa. Contohnya, misalnya kita hanya tukang kuli bangunan dan lain sebagainya, tetapi kita mengharapkan suatu gaji atau upah yang berjuta-juta, yang bermiliar-miliar. Oh tentu enggak begitu. Tetapi sesuai dengan pekerjaan kita. Tidak mungkin orang yang bermalas-malas kerja bisa mendapatkan uang seenaknya begitu. Tiba-tiba tiduran terus di rumah, tiba-tiba ada orang yang ketok pintu lalu memberikan uang puluhan juta, ratusan juta ya bahkan. Oh enggak begitu. Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam 1 Tesalonika bahwa jikalau seseorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Jadi seseorang yang malas, seseorang yang tidak mau melakukan sesuatu, ya tentu tidak akan mendapat upah. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk memulai suatu hal-hal yang kecil, untuk memberikan hal-hal yang baik untuk Tuhan, untuk memberikan Tuhan hal-hal yang bisa kita lakukan, untuk memberikan Tuhan hal-hal yang Tuhan mau. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar Alkitab dari kitab Injil Matius. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari buka Alkitabnya jika Bapak Ibu membawa Alkitab, dan jikalau tidak, Bapak Ibu bisa mendengarkan. Saya akan bacakan buat kita semua. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 28 ini mengingatkan kita bahwa dalam keadaan apapun, kita yang paling utama mendekatkan diri kepada Tuhan, bergumul sama Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk belajar satu topik, yaitu orang Kristen yang selalu dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku untuk Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya-tanya di dalam hati dan pikiran kita, wah, dekat dengan Tuhan itu bagaimana caranya begitu? Tuhan nggak hadir di dunia lagi gitu. Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga beribu-ribu tahun yang lalu. Tetapi bagaimana caranya? Wow, sungguh gampang sekali begitu. Tuhan memberikan suatu kitab yang luar biasa ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa Tuhan berfirman kepada manusia melalui tulisan, yaitu Alkitab. Dan ini adalah cara kita untuk mengetahui seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, seperti apa yang Tuhan inginkan manusia lakukan. Salah satunya yaitu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, seperti diri kita mengasihi diri kita sendiri, seperti diri kita mengasihi sesama kita. Wah, di muka bumi ini nggak ada orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Tentu semua manusia mengasihi dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam satu perikop pasal 11 ini, tentu kalau kita baca keseluruhannya, di mana Tuhan mulai pelayanan di berbagai daerah atau kota-kota untuk mengajak apa? Untuk mengajak orang tahu kebenaran, untuk mengajak orang dekat dengan Dia, untuk mengajak orang menyembah Tuhan yang benar, untuk mengajak orang tahu Allah yang benar seperti apa. Dan di sini Alkitab mungkin selalu kita lihat, selalu kita baca. Ini adalah satu sarana untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk kita mengetahui yang Tuhan mau, untuk kita tahu bahwa kepada siapa kita harus menyembah dan kepada siapa kita harus percaya. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang Kristen di luar sana yang masih percaya dengan hal-hal mistis, dengan hal-hal yang supranatural.
kalau tidak sedikit. Tetapi ingat bahwa iblis yang adalah dulunya malaikat terang, tetapi karena membangkang kepada Tuhan, Tuhan akhirnya memisahkan malaikat terang ini ke bumi, dan diberilah namanya iblis atau Satan, yang artinya musuh Allah. Dan Satan ini sangat cerdik sekali, Bapak Ibu Saudara. Sangat cerdik sekali. Oleh sebab itulah berhati-hatilah. Iblis bisa memakai hal-hal apa saja untuk menggoda dan membujuk kita supaya bisa ikut dengan dia. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, saudara-saudariku, kasih dalam Tuhan Yesus, berhati-hatilah. Mungkin iblis gagal pada saat pencobaan di padang gurun. Dia ingin mencobai Tuhan Yesus, tetapi di akhir pencobaan Alkitab mencatatkan bahwa dia menunggu waktu yang baik untuk bisa mencobai dan menjatuhkan orang untuk mengikutnya. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Oleh sebab itulah pentingnya kita untuk terus belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, untuk kita terus membaca firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhanlah iman kita bertumbuh, bertambah, dan tentu itu akan membuahkan hasil sukacita yang luar biasa bagi kita. Ya, sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 17, bahwa iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan Injil dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ini sekaligus menentang ayat atau menentang konsep atau ajaran yang mengajarkan bahwa bisa menginjil bayi itu bisa dengar Injil. Bagaimana caranya begitu? Sekarang kan mereka nggak ngerti apa-apa begitu. Tetapi tentu logika kita berjalan bahwa yang dengar Injil, yang bisa terima Injil, yang bisa percaya, yang bisa bertobat, tahu mana yang salah dan yang benar, itu hanyalah orang-orang yang sudah tingkat ke atas, atau dalam arti apa? Sudah pemuda dan ke atas yang sampai tua. Ya, sekitar usia 12 sampai seterusnya, 12 tahun sampai seterusnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang bisa Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan ini begitu dahsyat bagi kita, sanggup merubah hidup kita, mampu memberi kekuatan bagi kita, memberi semangat, memberi motivasi, bahkan memberikan pengharapan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang bisa Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini mungkin kita jauh dari Tuhan. Hari ini mungkin kita melakukan sesuatu yang kurang berkenan di hati Tuhan, dan rubahlah itu semua. Marilah kita memulai suatu hal yang baru, yang Tuhan senangi, yang Tuhan inginkan, yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku untuk Kristus, karena Tuhan pernah berkata, segelas air putih pun kita berikan kepada orang, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dalam arti apa? Sedikit kebaikan kita, sedikit perbuatan kita yang tidak menentang atau tidak berdosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan perhitungkan untuk memberikan upah bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudariku Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita semua selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, kita datang kepada Tuhan melalui membaca firman-Nya, mendengarkan firman Tuhan setiap hari, untuk memberikan pertumbuhan rohani kita, untuk terus mengingatkan kita, memotivasi kita bahwa kita adalah orang-orang yang mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan cinta akan kebenaran. Mungkin cukup sekian firman Tuhan buat kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita supaya kita tetap berdiri teguh pada iman yang benar, pada iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Cukup sekian firman Tuhan untuk kita hari ini. Saya Arif Putradi, salam Maranatha.